3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Danu selaku pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah materi tentang Siasah Dauliyah. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabila Anggun Nurantika. Saya berada di kelas 3J, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang Siasah Dauliyah. Apa sih itu pengertian Siasah Dauliyah? Siasah Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud dan kisos, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antara negara tersebut, politik hukum internasional. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup Siasah Dauliyah. Siasah Dauliyah yaitu tentang daulat, kerajaan, kekuasaan yang berwenang serta berwenang pada kekuasaan. Sedangkan Siasah Dauliyah sendiri mempunyai makna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional, kemudian masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, dan juga mengurusi permasalahan kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud dan kisos. Dari terjemahan di atas dapat dilihat bahwa Siasah Dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu dasar-dasar Siasah Dauliyah. Di sini dasar-dasar Siasah Dauliyah itu ada 8. Yang pertama yaitu kesatuan umat manusia, kemudian al-adalah yaitu keadilan, kemudian yang ketiga al-musyawah atau persamaan, kemudian yang keempat karomah insaniyah yaitu kehormatan manusia, kemudian yang kelima tasamuh atau toleransi, yang keenam kerjasama kemanusiaan, yang ketujuh kebebasan, dan yang kedelapan perilaku moral yang baik. Itulah tadi materi yang ketiga. Kemudian materi yang keempat tentang hubungan internasional Siasah Dauliyah. Hubungan internasional Siasah Dauliyah yang pertama hubungan internasional di waktu damai. Maksudnya di sini adalah asas hubungan internasional selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hukum asas hubungan internasional itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengacu pada ayat-ayat perang surat Al-Baqarah ayat 216 dan An-Nisa ayat 74, Al-Anfal ayat 65, At-Taubah ayat 29. Dan sabda Nabi juga diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi kesimpulan dari kelompok yang pertama tadi adalah hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang. Kemudian
hubungan internasional yang kedua yaitu tentang hubungan internasional di waktu perang. Sebab terjadinya perang yaitu yang pertama, mempertahankan diri. Kitab-kitab sejarah tarik cara Nabi Muhammad SAW menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri Madinah dari serangan-serangan musuhnya orang kafir Quraisy. Dalam perang Badar bukan Nabi yang menyerang, akan tetapi musuh Nabi yang menyerang ke Madinah. Adapun waktu Fathul Mekah, Rasulullah datang ke Mekah bukan sebagai perang atau penaklukan, melainkan sebagai pemberi amnesti umum, disertai tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh Mekah seperti Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir. Kemudian yang kedua, dalam rangka dakwah perang juga bisa terjadi dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki pemaksaan beragama. Apabila penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasikan pada penguasa yang zalim. Perilaku seperti itulah yang dipertolongkan oleh penguasa Persia dan Romawi pada waktu itu, yang tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang dianutnya. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang pembagian negara dalam Islam. Secara jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian, yaitu Dar al-Islam, Dar al-Waqaf atau Syiasah Zaidiyah, Dar al-Tauhid atau Khawarij Sakte Ibadiyah, dan Dar al-Harb atau Dar al-Fasiq, yaitu Syiasah Zaidiyah. Dari al-Syirik Khawarij Sekte Ibadiyah, sementara ulama Syafi'iyah menambahkan kategori Dar al-Ahad atau Dar al-Aman. Di samping keduanya, Dar al-Ahid adalah negara-negara yang berdamai dengan Dar al-Islam. Dengan perjanjian tersebut, maka semua penduduk Dar al-Ahad tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya, kehormatannya, kemanusiaannya. Meskipun penduduk tidak beragama Islam, mereka diperlakukan seperti orang Islam dalam arti dilindungi hak-haknya. Sedangkan menurut Az-Zawzuli, pembagian dunia pada masa sekarang itu ada dua. Yang pertama, al-alam al-islami, dunia Islam yang terdiri dari dakwah Islamiyah atau negara Islamik atau Islamic Status. Kemudian yang B, Balda Islamiyah, yaitu negara Muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim countries. Kemudian yang kedua, Al-Alam Al-Hal, yaitu negara-negara yang berdamai dengan Islam. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang pembagian penduduk dalam Islam. Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini, seseorang mempertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam. Para ulama fikih membagi kewarganegaraan seorang menjadi muslim dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari al-Azimi, Musta'min, Harbiyun. Penduduk Dar al-Islam terdiri dari muslim, al-Azimi, dan al-Musta'min, sedangkan penduduk Dar al-Harb terdiri muslim-muslim dan Harbiyun. Kemudian di dalam muslim itu ada dua perbedaan, yaitu yang pertama, seorang muslim yang menetap di Dar Islam yang mempunyai komitmen yang kuat untuk berdakwah di dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu yang tidak mempunyai keinginan untuk berdakwah atau hijrah ke agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu Ahal al-Zimmi adalah perjanjian atau jaminan keamanan, sedangkan
Yang ketiga yaitu al-musta'min, yaitu orang-orang yang memasuki wilayah lain mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah setempat baik muslim. Kemudian yang keempat yaitu harbiyun. Harbiyun itu orang-orang kafir yang tidak mencakup perjanjian kaum muslimin. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan atau materinya kurang sesuai, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.